Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Drian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat desain yang nantinya akan di cutting dan engraving menggunakan mesin cutting laser. Di sini saya menggunakan aplikasi Corel Laser dan saya akan membuat sebuah desain gantungan kunci. Pertama-tama kita buat sebuah persegi panjang. Lalu akan saya masukkan ukurannya. Saya akan memasukkan panjangnya 95 mm alias 9,5 cm. Lalu untuk lebarnya akan saya buat 20 mm. Lalu akan saya buat juga untuk tepinya menjadi round corner. Lalu kita buat untuk lubang gantungan kuncinya. Dan untuk ukurannya akan saya buat 3 mm. Kita letakkan di tepi. Lalu akan saya import sebuah logo yang akan digunakan untuk gantungan kunci tersebut. Nah, di sini saya sudah mengimpor sebuah gambar PNG. Lalu kita atur ukurannya agar muat di bingkai yang telah kita buat. Setelah itu kita pergi ke bitmaps dan kita pilih mode, kita pilih black and white 1 bit. Akan saya buat konversinya menjadi line art. Lalu bisa mengatur thresholdnya sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan 200, sekitar 200 saja. Lalu oke. Selanjutnya kita buat kita klik bitmaps lagi. Kita pilih outline trace. Kita klik logo. Nah, di sini kita bisa mengatur detailnya, smoothing, dan corner smooth. Jika sudah dirasa cukup, lalu klik OK. Dan kita hapus untuk gambar sebelumnya. Jadi setelah kita
mengubah menjadi logo tadi, akan muncul gambar yang baru. Lalu kita atur lagi. Setelah dirasa pas, kita dapat cuttingnya dan engraving. Sebelum lanjut menggunakan mesin cutting laser, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Ini merupakan mesin cutting laser. Untuk tipe ini hanya dapat digunakan untuk memotong akrilik. Sebenarnya ada tipe mesin cutting laser yang juga dapat digunakan untuk memotong besi, namun tidak dengan tipe ini. Sebelum menggunakannya, kita perlu memastikan bahwa mesin ini dalam keadaan off. Nah, jika seperti ini artinya menyala. Pastikan dalam keadaan mati. Selanjutnya, terdapat benda kerja yang akan dipotong, yang dimana ini merupakan sebuah akrilik. Untuk memasukkan akrilik ini ke dalam mesin laser, terdapat dua cara. Untuk cara pertama, bisa dari atas jika ukuran akriliknya tidak terlalu besar, alias muat dalam lembar kerja mesin ini. Dan untuk cara yang kedua, bisa memasukkannya dari samping jika ukurannya lebih besar dari area kerja mesin. Dalam pemasangan akrilik ini, pastikan untuk pemasangannya memperhatikan tepi akrilik. Pastikan pilih potongan dari pabrik. Terkadang kan ada yang potongannya dari gerinda. Kita memilih potongan dari pabrik sebagai titik acuan dalam pemasangan agar posisinya tidak miring, dan acuannya bisa di sisi tepi atau sisi atas. Jika dirasa sudah pas dan tidak miring, baru kita nyalakan mesinnya. Langkah selanjutnya, kita sambungkan kedua USB ini ke laptop. Sebelum melakukan proses engraving dan cutting, kita perlu mengatur daya di mesin cutting laser. Laser switch ditekan, lalu ini merupakan tampilan powernya, dan kita akan memakai 25, dan untuk mengatur besarannya bisa diatur dengan beberapa tombol di bawahnya. Dan tombol ini berfungsi untuk menembakkan lasernya secara manual. Untuk engraving, kita hanya perlu bagian ini saja atau logonya saja. Jadi untuk bagian bingkai dan lubang gantungan kuncinya, kita buat jadi transparan terlebih dahulu agar tidak ikut terengraving, agar lebih efisien lah. Lalu kita klik engraving. Oh iya, kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik engraving. Nah, di sini teman-teman perlu menyesuaikan dengan mesin cutting laser yang digunakan. Dan di sini adalah logo yang akan kita engraving. Jika saya menggerakkan benda kerja ini, maka di mesin cutting laser pun juga akan bergerak. Lalu di sini terdapat preview. Jika kita klik, nanti mesin cutting laser akan menunjukkan batas-batas terluarnya. Jadi nanti akan semacam membuat bingkai terluar dari logo yang akan kita engraving maupun cutting. Jadi kita bisa tahu apakah bahannya sudah mencukupi atau belum. Lalu untuk memulainya, jika semuanya dirasa sudah sesuai, kita klik starting. Selanjutnya, setelah proses engraving selesai, kita akan melakukan proses cutting. Kita akan melakukan proses cutting. Kita buat
bingkai dan lingkaran muncul kembali, kita bisa mengeklik shortcut Ctrl dan Z secara bersamaan. Lalu kita buat untuk logonya menjadi transparan. Nah, jadi yang akan di-cutting nanti hanya bingkai dari gantungan kunci ini dan lingkaran untuk tempat gantungan kuncinya. Lalu kita pilih cutting. Nah, pastikan ini tidak berubah posisinya. Jadi posisinya harus sama. Yang dimana X dan Y-nya harus sama. Seperti saat proses kita engraving tadi. Agar sesuai. Jadi potongannya sesuai dengan desain awal kita. Jika bergerak, maka juga akan bergerak nanti cuttingannya. Begitu. Lalu kita klik starting untuk memulainya. Kita juga dapat mengatur ketinggian meja mesin dan untuk jarak ujung nozzle ke benda kerja itu normalnya sekitar 0,8 mm. Oke, jadi ini hasil dari cutting laser yang dimana untuk tulisan dan logonya ini merupakan engraving, dan untuk cuttingnya untuk bagian tepi serta lubang untuk gantungan kuncinya.